Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan terlebih pula marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tuan Rahbau, Prodi HPI Hukum Pidana Islam, semester 4, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Pak dosen selaku pengajar di mata kuliah ini yang telah memberikan tugas, yakni yang pertama yaitu mereview terkait dengan kehidupan Bapak Artijo Alkostar. Tugas yang kedua yakni terkait dengan solusi saya untuk bagaimana memberikan solusi terkait dengan penegak hukum untuk tetap berlaku adil di dalam negara ini. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan mereview kehidupan Bapak Artijo Alkostar. Bapak Artijo Alkostar tak asing lagi kita dengar di dalam suatu bidang hukum. Bapak Artijo Alkostar ini yang dimana beliau lahir di Jawa Barat pada tanggal 22 Mei tahun 1948. Jadi beliau lahir ini pada tahun 48. Selain itu pula beliau telah meninggal dunia tahun kemarin 2021 di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2021 dengan usia beliau itu 73 tahun. Ada pula karir beliau. Karir beliau pun sangat banyak. Sebagai salah satu, ada beberapa karirnya yang antara lainnya yaitu sebagai wakil direktur LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Yogyakarta pada tahun 1981. 2 tahun kemudian beliau naik menjadi direktur LBH itu sendiri di Yogyakarta pada tahun 1983. Jadi 2 tahun kemudian beliau menduduki jabatan menjadi direktur yang tadinya menjadi wakil. Selain itu pula beliau pernah menjadi pengacara Human di Asia New York pada 1989. Beliau pula pernah menjadi hakim agung pada tahun 2000 sampai dengan 2018. Selain itu, di saat beliau menjadi hakim agung ini, beliau menghabiskan atau menyelesaikan 19.000 perkara. 19.000 perkara di saat beliau menjadi hakim agung selama 20 tahun. Yang terakhir karir beliau sebagai anggota KPK, penyelesaian KPK. Inilah mungkin sedikit profil daripada Bapak Artijo Alkostar. Selain itu pula beliau juga menjadi dosen di bagian akademisi. Saya kutip juga penyampaian beliau saat diwawancarai Mata Najwa. Beliau sampaikan terkait dengan koruptor, terkait dengan korupsi, bahwasanya korupsi itu merupakan salah satu kasus tindak pidana yang dimana yang harus diberikan sanksi bukan seberat-beratnya namun seadil-adilnya. Karena
sesuatu yang berat belum tentu adil, namun sesuatu yang adil itu sudah tentulah sebagaimana pemberian untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup, yakni korupsi. Selain daripada itu juga beliau sampaikan di saat beliau diwawancarai Mata Najwa sebelum beliau meninggal dunia, beliau sampaikan bahwasanya batang tubuh negara ini apabila tidak cacat, maka korupsi itu harus dihentikan agar kiranya kemurnian bangsa ini tetap terjaga. Itu mungkin sedikit review terkait dengan terkait dengan kehidupan atau latar belakang Bapak Artidjo Alkostar. Bayangkan kita harus mengambil suatu makna besar daripada kehidupan beliau yang tidak untuk bagaimana menyampingkan hukum atau menjual belikan hukum atas perkara-perkara dunia atau finansial. Jadi beliau ini dikenal sebagai penegak hukum yang dimana tidak pernah belok daripada aturan. Dalam arti bahwasanya apabila seseorang itu dia berbuat salah, seseorang itu dia melakukan tindak pidana, meskipun dia dari kalangan kita, meskipun dia dari golongan kita, namun dia berbuat salah harus tetap disalahkan. Namun apabila meskipun dia dari bukan golongan kita, meskipun dia bukan dari kerabat kita, meskipun dia bukan dari orang-orang terdekat kita, namun dia membuat benar, kita harus membenarkan. Itulah simpulan daripada percakapan penyampaian beliau di saat diwawancarai Mata Najwa. Selanjutnya saya akan memberikan solusi terkait dengan tugas kedua, yakni terkait dengan solusi apa sih untuk bagaimana penegak hukum itu bisa memberikan keadilan itu sendiri sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hingga segala hal yang dimana hubungan antara masyarakat dengan negara itu harus berunjuk kepada hukum. Hubungan antara negara dengan negara itu harus berunjuk juga kepada hukum. Dan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat itu juga harus menunjuk kepada hukum atau harus kembali kepada hukum. Itulah negara kita, itulah aturan kita, itulah hukum kita. Jadi sesuatu hal apapun yang menyangkut dengan masyarakat, negara dengan negara, atau masyarakat dengan negara, itu harus kita kembali lihat kepada hukum atau aturan. Lalu bagaimana dengan keadilan? Kita pernah mendengar asas equality before the law. Dikuatkan pula, dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara. Berbicara terkait dengan segala warga negara, maka siapa saja yang merasa dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia, dia harus menjalankan bunyian pasal di dalam pasal 27 ayat 1 ini, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualiannya. Kita tahu bahwasanya ada penegak hukum yang tidak berlaku adil. Namun jangan sekali-kali pun kita menyatakan hukum itu tak adil, namun marilah kita nyatakan bahwasanya atau kita berpikir penegak hukum itulah yang tidak adil.
Lalu solusinya apa terkait dengan bagaimanakah untuk penegak hukum itu berlaku adil? Yang pertama, untuk saya pribadi menyampaikan atau solusi saya, yakni adanya perbaikan atau perbaikan moral atas setiap warga negara. Itu yang harus dilakukan. Selain daripada itu juga turut andilnya pihak terkait dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan penegak-penegak hukum lainnya. Selain daripada itu pula, kita harus kembali untuk bagaimana berpikir, menghargai, menghormati orang lain. Selain daripada itu, yang dimaksud di sini untuk menghargai itu, sebelum kita menjatuhi hukuman terkait dengan keadilan atau ketidakpastian keadilan kepada orang lain, marilah kita berpikir bahwasanya mereka itu adalah kita. Kita mengambil suatu keputusan terkait dengan ketidakadilan, marilah kita berpikir sejenak, mereka itu adalah kita. Apa perasaan kita di saat pemberlakuan ketidakadilan itu? Maka ini menjadi catatan penting kepada kita semua, terutama kepada penegak hukum itu sendiri. Selain daripada itu, kesadaran daripada diri itu harus kita tingkatkan, terutama terkait dengan keibadatan kita. yakni seorang muslim dia harus bagaimana menjunjung nilai-nilai agama religius itu, untuk rasa cinta akan sesama, rasa keadilan, rasa kebenaran itu muncul di dalam dirinya sendiri. Bahwasanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Rad ayat 11, Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaumnya itu sendiri yang akan merubah nasibnya sendiri. Jadi itulah mungkin solusi. Yang terakhir, apabila tidak bisa lagi, maka masih ada banyak penegak hukum yang menurut saya bisa turut andil untuk menegakkan keadilan. Mereka itulah yang harus diberikan ruang lingkup di dalam jabatan-jabatan publik, dalam artian mereka lah yang harus diberikan untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, bukan lagi orang-orang yang sering korupsi lalu diberikan kembali luang untuk bagaimana menduduki jabatan publik itu sendiri. Saya rasa bahwasanya orang-orang yang telah terkena atau pernah untuk bagaimana terkena kasus tindak pidana korupsi itu tidak lagi seharusnya kita memberikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Langsung saja digantikan dengan orang-orang yang dimana bisa untuk menduduki jabatan publik, lalu untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan itu sebagaimana keinginan kita bersama. Ya mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya masih belajar banyak terkait dengan tugas yang diberikan oleh Pak dosen ini terkait dengan Ardhito Alkostar, dan mereviewnya kehidupan beliau dan solusi untuk bagaimana pemerintahan atau penegak hukum itu berlaku adil. Yang intinya terkait dengan tugas kedua, semua terpulang kepada kita semua. Menjadi catatan penting untuk bagaimana kita sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan itu. Demikian, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.